juga Pak berkaitan dengan tadi kan kita sudah membahas dari sisi pendanaan dan komitmen pendanaan ke depannya begitu ya. Dengan perkembangan sejauh ini dari JEPI, kemudian juga mungkin dalam bentuk blended finance lainnya begitu ya. Seperti apa sebetulnya trennya? Apakah memang sudah semakin membaik begitu di tahun ini? Ya, kalau saya melihat progresnya masih berprogres. Ya, apakah membaik atau tidak ya kita berharap ya, karena kalau kita berbicara blended finance itu partisipasinya kan di banyak sektor, banyak pihak, ya kan, mulai dari filantropi, dari lembaga-lembaga keuangan kan begitu. Nah itu juga menurut saya kita berproses menuju ke sana. Semoga konsep itu bisa mendanai daripada perubahan daripada fosil menuju kepada renewable energy. Nah kita tunggulah ya, karena kalau yang saya ceritakan apa yang sudah dirasakan sampai dengan hari ini seperti yang dilakukan dengan JEPI dan lain sebagainya kan masih belum cukup membantu. Maka kenapa pemensiunan daripada PLTU itu lebih pada senario awal PLN yang melakukan pemensiunan natural. Ya, mereka secara natural dilakukan pemensiunan sampai dengan PLTU yang boleh dikatakan cukup canggih, yang super critical misalkan, dipensiunkan misalkan. Tapi itu kan jangkanya cukup panjang, karena yang super critical itu relatively low emission dibandingkan dengan yang konvensional. Nah itu menurut saya kita berpulang ya, kita punya strategi. PLN juga melakukan co-firing, nah, itu sebagai salah satu cara untuk mendekarbonize aktivitasnya. Tetap aja karena janji kita ke UNFCCC itu adalah penurunan emisi, ya kan, kita tidak ngomong mengenai mengganti apa, caranya bagaimana, caranya diserahkan kepada masing-masing negara ya, dan itu perlu konsistensi dunia. Baik. Nah, kita balik lagi mungkin berbicara berkaitan dengan tantangan teknis. Cukup banyak tantangan teknis ya, dari sisi tadi affordability, kemudian juga dari sisi infrastruktur begitu ya Pak Satya. Kita berbicara juga bagaimana menghubungkan antara wilayah penghasil energi bersih dengan wilayah yang memang konsumsinya banyak digunakan begitu, dan memang ada strategi juga dari PLN kan dengan smart grid begitu, pembangunan smart grid. Nah, seperti apa dari Den melihat tantangan yang dihadapi dari sisi infrastruktur? Jadi ada begini, setelah KEN tadi yang kita bicara PP 40 tahun 2025 itu kan KEN ya. KEN itu turunannya adalah RUEN. Di mana tugas daripada Den itu menetapkan RUEN. Menetapkan, bukan membuat ya. Kalau yang membuat itu adalah kebijakan energi KEN itu. Nah, kalau menetapkan berarti RUEN itu kita kerjakan rame-rame. Berbagai macam kementerian. Ya, ada Bappenasnya, ada Kementerian Keuangannya, ada Kementerian Perindustriannya, Kementerian SDM. Semua menentukan RUEN. Nah, RUEN inilah menjadi acuan dalam pembuatan RUPTL, RUKN. Nah, itu adalah turunan daripada RUEN tersebut. Belum lagi nanti diturunkan ke bawah karena sifatnya operasionalisasi di daerah, harus ada namanya RUED, Rencana Umum Energi Daerah, ya, yang sekarang sudah diperdakan, sudah lebih dari 33 provinsi, ditinjau ulang tentunya karena KEN-nya berubah, RUEN-nya nanti berubah, kan RUED-nya juga disesuaikan. Mungkin tidak terlalu istilahnya radical change gitu, tetapi paling tidak mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian. Termasuk RUPTL juga begitu? Ya pasti. Ya, nanti RUPTL itu kan memang di-review setiap tahun kan. Ya, maka nanti idealnya setelah RUEN-nya jadi ada rujukan-rujukan ke RUEN tersebut. Karena RUEN kan nanti dibuat, ya, bayangan saya ini karena ini belum dikerjakan. Bayangan saya kan kita memasukkan di existing planning kan, existing planning yang sudah ada RUPTL, yang lahir pada waktu RUEN-nya masih RUEN lama kan gitu kan, jadi masih belum menyesuaikan dengan RUEN, walaupun RUPTL itu sudah mengadopsi prinsip-prinsip kekinian, kan, maka kenapa RUPTL dikatakan the most atau the greenest RUPTL yang ada sekarang. Nah itu menurut saya nanti tentunya akan bisa menjadi masukan daripada RUEN.
Oke, oke. Yang mungkin akan berubah begitu akan seperti apa Pak dari sisi RUEN, dari RUPTL? Kalau kita lihat RUPTL-nya sudah the greenness, ya RUEN-nya mungkin nanti justru agak kebalik sedikit ini. Jadi yang harusnya RUEN dulu baru RUPTL, ya sekarang bisa saling mengisi. Karena RUPTL-nya sudah greenness kan, dan sesuai dengan tujuan CAN besar. Kan tujuannya bahwa kita mau net zero 2060, ada 72% energy mix di 2060. RUPTL-nya sudah mengarah ke sana kan. Berarti nanti RUPTL ini bisa menjadi bahan masukan daripada RUEN, ya, supaya RUEN-nya nanti juga akan lebih implementable gitu. Oke, baik. Nah, pandangan dari Den sendiri ya berkaitan tadi kan artinya memang kita melihat target jangka panjang begitu, tapi kesuksesan target ini berhasil atau tidak di tahun 2050, di tahun 2060 ini kan based on apa yang kita kerjakan mungkin hingga tahun 2030 begitu. Dan ini tugas Anda Pak Satya ya sebagai gini Mbak, jadi di dalam tugas DEN itu salah satunya, jadi tugas keempat itu adalah pengawasan energi yang bersifat lintas sektor. Ya, karena kita tahu bahwa perhitungan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu tanggung jawab sektor, banyak, nggak cuma satu sektor, semuanya, semua sektor. Ya bahkan di dalam beberapa skenario yang disampaikan oleh Bappenas, itu akan kelihatan sekali ya bahwasannya untuk misalkan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu, pertumbuhan di masing-masing sektor, saya ambil sekarang agriculture gitu ya. Average-nya hari ini agriculture 1,3%. Ya. Kalau kita mau tumbuh sampai dengan 8% di tahun 2029, dia harus meningkat jadi 3,9. Itu 2025 onward loh. Ya, berarti agriculture punya tugas. Mining, ya mining sekarang pertumbuhannya sudah bagus 6,1%. Kalau untuk menjadi 8%, ya di hitungan di Bappenas mengatakan bahwa mining harus tumbuh minimum 5,3%. Sekarang sudah 6,1%. Bagus kan, berarti kalau dia tetap bertahan di 6,1 berarti bagus itu mengakselerate. Manufacturing industry sekarang baru tumbuh 4,6%. Ya, sehingga kalau kita pengen 8%, manufacturing harus tumbuh 7,1%. Dan seluruhnya butuh energi. Berarti bisa dibayangkan sektor-sektor itu mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan daripada ekonomi kita menuju ke 8%. Nah, dan dengan CAN-nya yang kemarin, di mana kita memberikan satu pandangan bahwa di dalam kebutuhan energi atau energi demand di tahun 2060 sekitar 775 juta ton oil equivalent. Nah itu kan ditempuh dengan asumsi demand tersebut itu adalah industri yang saya sebutkan tadi tercapai. Tadi dengan target pertumbuhan ekonomi 8%. Iya, pertumbuhan 8%, ya paling tidak sampai dengan tahun 2029. Yang justru menjadi tanggung jawab bersama dan di sini menjadi fungsi lintas sektornya Dan itu adalah apabila sektor tersebut tidak bisa mencapai pertumbuhan sebagaimana yang diinginkan, berarti ada pengaruh terhadap demand. Demand energinya pasti dia lebih kecil, ya kan. Sementara kita berduyun-duyun membangun infrastruktur. Dan nah, bagaimana itu memastikan supply ini tetap berjalan begitu. Makanya itu yang nanti akhirnya bisa muncul, waduh ini over kuota, ya karena infrastruktur yang ada boleh dikata lebih kecil daripada kebutuhan, ya misalkan ya. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonominya tidak seperti yang diharapkan. Nah, over kuotanya ada dua, over kuota dari sisi supply atau over kuota dari sisi demand-nya. Ya kan kalau demand-nya nanti ternyata dia over kuota, itu masih kita bilang, waduh ini berarti pertumbuhannya bagus nih kan gitu kan. Tapi justru kalau demand-nya ternyata mengecil, sementara infrastrukturnya gede, wah ini kan banyak yang idle. Ya karena itu yang kita cegah. Maka kenapa di sini saya sudah beberapa kali sampaikan dalam forum-forum, tugas keempat dan melakukan pengawasan yang bersifat lintas sektor itu menjadi penting. Maka kami berharap dengan Ketua Harian Pak Bahlil Lahadalia selaku Ketua Harian nanti bisa mengakselerate agar pengawasan lintas sektor itu ada payung hukum. Hingga saat ini belum ada payung hukum. Sementara tugas dan yang lain, tugas pertama, kedua, ketiga itu ada perpresnya. Ya, nah yang pengawasan lintas sektor itu belum ya. Kita harapkan nanti di dalam dan periode berikutnya ini juga menuntaskan perpres tentang lintas sektor itu. Baik, termasuk